Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Jenny Putra Anastasia dengan NIM 2410911320039. Saya berasal dari program studi kedokteran program sarjana angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal, tireotoraksis dan membran superioris, serta vaskularisasi dan juga inervasi dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan suatu struktur utama tubuh yang terdiri dari tulang, otot, sendi, serta sistem pembuluh darah, dan juga saraf yang mendukung gerakan serta fungsi tubuh dari manusia. Nah, sistem ini tidak hanya berfungsi untuk pergerakan, melainkan juga memberikan stabilitas serta pelindungan bagi organ vital seperti paru-paru dan juga jantung. Di sini, saya akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal regiotoraksis. Nah, regiotoraksis ini, atau yang biasa kita sebut daerah dada, terbagi menjadi tiga, atau terdiri dari tiga, yaitu tulang sternum, kemudian ada tulang rusuk atau kosta, kemudian ada vertebra thoracalis atau T1 sampai T12. Nah, untuk tulang sternum sendiri merupakan tulang pipi di tengah dada yang berfungsi melindungi organ dalam. Kemudian untuk kosta, kosta ini ada 12 pasang tulang rusuk yang melengkung dari belakang ke depan. Fungsinya sama, yaitu membantu untuk melindungi organ dalam. Sedangkan untuk vertebra thoracalis sendiri, itu merupakan 12 ruas tulang belakang di daerah dada yang menopang tubuh dan menjadi tempat perletakan untuk tulang rusuk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian otot di regiotoraksis. Untuk otot utamanya sendiri ada tiga. Yang pertama otot superficial, kemudian ada otot intercostales, kemudian ada serratus anterior. Untuk otot superficial ini otot di permukaan dada atau contohnya itu pectoralis mayor dan juga pectoralis minor. Fungsinya sendiri untuk menggerakkan lengan dan juga membantu pernafasan. Nah, untuk otot interkostalis sendiri merupakan otot di antara tulang rusuk yang membantu dalam proses pernafasan dengan menggerakkan tulang rusuk saat inspirasi maupun saat ekspirasi. Terakhir itu serratus anterior atau otot yang terletak di sisi dada yang mana fungsinya untuk membantu pergerakan bahu dan juga menjaga stabilitas tulang belakang. Selanjutnya kita akan membahas sendi utama di daerah toraks. Jadi ada beberapa sendi utama, yaitu sendi sternokostal, kemudian ada sendi costovertebral, ada sendi sternoclavicular, ada sendi manubriosternal, dan juga sendi civisternal. Nah, untuk di gambar sendiri, ini ada sendi costotransversarium, yang mana itu adalah sendi yang menghubungkan antara tulang rusuk atau costa dengan processus transversus vertebra thoracalis. Jadi sendi ini termasuk sendi sinovial yang memungkinkan sedikit pergerakan saat bernafas. Nah, sendi ini merupakan bagian dari sendi costovertebral yang mencakup sendi antara kepala tulang rusuk dan juga korpus vertebra, serta sendi antara tuberkulum tulang rusuk dan processus transversus vertebra. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal membri superioris. Untuk membri superioris sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada clavikula, kemudian ada scapula, humerus, radius, ulna, serta tulang tangan. Untuk clavikula sendiri, clavikula ini merupakan tulang selangka, yang mana ia menghubungkan antara lengan dengan tubuh dan membantu pergerakan bahu. Sedangkan untuk scapula merupakan tulang belikat yang berbentuk tulang datar di punggung atas yang menjadi tempat melekatnya otot-otot bahu. Sedangkan untuk humerus sendiri, humerus ini adalah tulang lengan atas yang menghubungkan antara bahu dengan siku dan berperan dalam pergerakan lengan. Sedangkan untuk radius, radius ini merupakan tulang lengan bawah di sisi ibu jari yang bergerak saat memutar lengan atau memutar tangan. Dan ulna ini merupakan tulang lengan bawah di sisi kelingking yang membantu pergerakan siku. Yang terakhir yaitu tulang tangan, di mana ia terdiri dari karpal, metakarpal, serta palang. Untuk karpal ini yaitu pergelangan tangan, kemudian metakarpal ini merupakan telapak tangan, dan
Palang ini adalah jari-jari tangan yang memungkinkan berbagai gerakan tangan dan juga jari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian otot yang berperan di lengan dan juga tangan. Yang pertama yaitu otot bahu. Di otot bahu itu ada beberapa otot yang berperan. Contohnya itu deltoideus. Ini berada di sebelah sini, yang mana ia mengangkat dan menggerakkan lengan ke berbagai arah. Kemudian ada supraspinatus di bagian sini, yang membantu mengangkat lengan ke samping. Kemudian ada infraspinatus. Infraspinatus itu fungsinya untuk memutar lengan keluar. Di sebelah sini, lalu ada teres mayor. Teres mayor itu membantu gerakan lengan ke belakang dan ke dalam, lalu ada teres minor yang membantu memutar lengan keluar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai otot lengan atas. Untuk otot lengan atas ini ada bicep brachii di sebelah sini, lalu ada tricep brachii di sebelah sini, lalu ada brachialis di sebelah sini, lalu ada coracobrachialis yang membantu mengangkat dan menekuk lengan di bahu. Kemudian ada anconeus yang mana fungsinya membantu tricep dalam meluruskan siku. Lalu kita akan lanjut ke bagian otot tangan. Untuk otot tangan ini juga ada beberapa, yaitu flexor carpi radialis. Untuk flexor carpi radialis ini berfungsi untuk membantu menekuk dan menggerakkan pergelangan tangan ke arah ibu jari. Lalu ada flexor carpi ulnaris yang mana menekuk dan menggerakkan pergelangan tangan ke arah kelingking. Lalu ada extensor digitorum yang meluruskan jari-jari tangan. Lalu ada extensor carpi radialis yang berfungsi membantu meluruskan dan menggerakkan pergelangan tangan ke arah ibu jari. Lalu ada lumbricalis yang membantu menekuk sendi jari yang berfungsi juga meluruskan ruas jari. Di sini kita bisa lihat ada lumbricalis 3 dan 4 atau bipenatus, lalu ada lumbricalis 1 dan 2 unipenatus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vaskularisasi sistem muskuloskeletal. Untuk vaskularisasi sendiri merupakan proses suplai darah ke jaringan tubuh melalui sistem pembuluh darah yang terdiri dari arteri, vena, dan juga kapiler. Nah, untuk perannya apa? Jadi peran pentingnya itu yang pertama mengantarkan oksigen dan juga nutrisi. Kemudian yang kedua membuang limbah metabolik. Yang ketiga menjaga homeostasis. Yang keempat memfasilitasi proses penyembuhan. Lalu di sini kita pertama-tama akan membahas mengenai vaskularisasi tulang. Nah, di vaskularisasi tulang ini ada 3 arteri yang saya ambil. Yang pertama arteri periostel yang mana memberi suplai darah ke periosteum atau lapisan luar tulang untuk mendukung pertumbuhan dan juga perbaikan tulang. Di sini bisa kita lihat gambarnya di sebelah sini. Lalu ada arteri nutrisi. Arteri nutrisi itu masuk ke dalam tulang melalui foramen nutrisi yang mana memberi nutrisi ke bagian dalam tulang seperti medula tulang. Dan yang ketiga ada arteri metafisis dan epifisis yang berfungsi menyuplai darah ke metafisis atau bagian antara ujung dan tengah tulang, serta epifisis yaitu ujung tulang yang penting untuk pertumbuhan tulang terutama pada anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas vaskularisasi otot. Di sini saya mengambil bagian otot ekstremitas atas yang mana ada beberapa arteri yang akan dibahas. Yang pertama arteri aksilaris, mana arteri aksilaris itu merupakan lanjutan dari arteri subclavia yang memberi darah ke otot bahu dan juga ketiak. Kemudian ada arteri brachialis yang merupakan lanjutan dari arteri aksilaris yang menyuplai otot lengan atas. Kemudian ada arteri radialis yang mana itu merupakan cabang dari arteri brachialis yang menyuplai otot lengan bawah dan pergelangan tangan di sisi ibu jari. Dan yang keempat ada arteri ulnaris yang merupakan cabang dari arteri brachialis juga
Ia menyuplai otot lengan bawah dan pergelangan tangan di sisi kelingking. Untuk tunjukannya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya kita membahas tentang vaskularisasi sendi. Di sini saya mengambil vaskularisasi sendi saya yang merupakan sendi panggul. Jadi ada beberapa arteri di sini. Yang pertama arteri iliaka interna. Jadi arteri iliaka interna ini merupakan cabang utama yang menyuplai darah ke daerah panggul. Lalu ada arteri obturatoria yang mana ia menyuplai kepala femur dan bagian dalam sendi panggul. Di sini. Lalu ada arteri glutea superior dan inferior di sebelah sini, yang mana ia berfungsi untuk memberi darah ke otot dan struktur di sekitar sendi panggul. Sedangkan untuk arteri femoralis profunda sendiri itu merupakan cabangnya arteri circumflexa femoris medial dan juga lateral, yang mana ia menyuplai kapsul sendi dan kepala femur. Lalu ada arteri ligamenum capitis femoris yang memberi darah tambahan ke kepala femur, terutama pada anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang drainase vena sistem muskuloskeletal. Jadi untuk vena dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada vena dalam dan yang kedua ada vena superficial. Nah, untuk vena dalam sendiri itu terletak di dalam otot dan mengikuti jalur arteri dengan nama yang sama. Contohnya saja yaitu vena femoralis yang berada di paha. Sedangkan untuk vena superficial sendiri itu terletak dekat dengan permukaan kulit yang membantu untuk mengatur suhu tubuh manusia dan biasanya sering digunakan untuk pengambilan darah atau pemasangan infus. Contohnya vena sapena magna di tungkai bawah yang sering digunakan dalam operasi bypass jantung. Selanjutnya kita akan membahas tentang inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, inervasi sendiri merupakan sistem saraf yang mengontrol otot dan juga pergerakan tubuh. Untuk peran pentingnya, yang pertama yaitu mengontrol gerakan otot, yang kedua menyediakan sensasi, dan yang ketiga mempertahankan keseimbangan dan juga koordinasi. Lalu di sini saya mengambil otot-otot kepala dan leher sebagai contoh yaitu nervus facialis CN7 yang mana ada beberapa otot di sini. Untuk otot ekspresi wajah, ia berfungsi untuk mengontrol gerakan wajah seperti tersenyum ataupun mengerutkan dahi. Contohnya otot orbicularis oculi untuk menutup mata, sedangkan otot orbicularis oris untuk menggerakkan bibir. Lalu, ada otot platisma atau otot tipis di leher yang membantu ekspresi wajah dan mengencangkan kulit leher. Lalu, ada otot digastricus, yaitu bagian posterior, yang membantu untuk menelan dan menggerakkan rahang bawah. Lalu, kelima ada otot siloideus, yang mana ia membantu untuk mengangkat tulang hyoid saat menelan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian informasi ataupun kesalahan dalam pengucapan yang saya lakukan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.